Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-44. Musafir. Di antara cara mengetahui hakikat diri kita adalah dengan cara kita musafir. Saya turun dari airport sampai di Pekanbaru, naik taksi, pakai masker. Supir taksinya nanya, mau kemana Pak? Mau ke Panam. Langsung dia tahu, oh Ustadz ya. Pas mau dibayar, nggak usah bayar Pak Ustadz, inilah amal saya. Saya bilang kalau Bapak tak mau ngambil, kasih ke anaknya aja. Singgah di warung, rumah makan, kita makan, orang tahu, dia kasih gulai yang paling enak. Kata dia tak usah bayar. Artinya kita di kampung kita sendiri, kita akan dibuat orang seperti raja. Kita lah yang paling hebat. Tapi ketika kita musafir ke kampung orang, yang orang tidak kenal dengan kita, barulah kita sadar siapa diri kita. Maka Imam Al-Ghazali, ketika dia berada di kampung halamannya, dia dimuliakan. Jabatannya tinggi, rektor, dekat dengan Nizamul Muluk, rektor Universitas Nizamiyah. Kalau dia berjalan, 70.000 orang mengiring dia dari belakang. Kalau dia bicara, yang mendengar bukan cuma masyarakat biasa, ulama-ulama. Maka akhirnya untuk melihat hakikat dirinya dia musafir. Pergi ke Palestina, pergi ke negeri Syam, Damaskus. Musafirnya tak tanggung-tanggung, 11 tahun lamanya. Nah, itu maka dimasukkan salah satu stasiun mendekatkan diri kepada Allah adalah musafir. Hukum-hukum tentang musafir. Berdasarkan firman Allah surat Yunus ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah yang memperjalankan kamu di daratan maupun di lautan. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata, Imam Al-Qushairi berkata, guru kami Ali Ibnu Ahmad Ibnu Abdan meriwayatkan kepada kami dari Ahmad Ibnu Ubaid Al-Basri, dari Muhammad Ibnu Al-Faraj Al-Azraq, dari Imam Hajjaj, dari Ibnu Jurayj, dari Abu Zubair, dari Ali Al-Azdi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana idza stawa 'ala al-ba'ir", Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dia sudah naik ke atas hewan tunggangannya, untanya, kharijan ila safarihi, ketika dia mau musafir, dia bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu membaca surat Yunus ayat 20. Lalu membaca surat Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhana, maha suci Allah, alladzi sakhkhara lana hadza, yang sudah menundukkan kendaraan kita ini, wa ma kunna lahu muqrinin, sebelumnya kita tak mampu, tak sanggup, wa inna ila rabbina lamunqalibun, kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membaca doa, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon kepadamu, fi safarina hadha, pada perjalanan ini, albirra wa taqwa, supaya kami tetap berbuat kebaikan dan takut kepada Engkau, wa minal amali ma tarda, kami beramal dengan amal yang Kau ridhai, Allahumma hawin alaina safarana, ya Allah mudahkan urusan perjalanan kami ini, Allahumma ya Allah anta sahibu fis safar, Engkau bersama kami dalam perjalanan ini, wal khalifatu fil ahl, adapun keluarga yang kami tinggalkan kami tidak cemas karena Engkau juga yang menjaganya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah supaya dijauhkan dari berbagai macam kesulitan dalam perjalanan. Wa ka'abatil munqalab, dijauhkan dari kesulitan, kesusahan, kegundahan. Wa su'il manzar, dari pandangan yang tak baik, fil mali wal ahl, tentang harta maupun keluarga. Wa idza raja'a, ketika Nabi SAW pulang juga membaca doa ini, hanya saja ada tambahan aibun, kembali dalam keadaan baik, taibun, bertaubat kepada Allah, li rabbina hamidun, bertahmid, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Walamma kana
ra'a katsirun min ahli hadhihi at-ta'ifah ikhtiyar as-safar. Ketika orang-orang yang mensucikan hati itu banyak melakukan musafir, perbuatannya safar. Orang yang musafar itu musafir. Nah, kadang kita kalau disebut safar, konotasinya bulan safar. Kalau saya sebut safar itu artinya perjalanan. Karena orang yang melakukan perjalanan itu disebut musafir. Afradna li dzikris safar. Karena banyak orang-orang yang mensucikan hati itu melakukan musafir, maka kami buat satu stasiun khusus namanya safar. Fi hadhihi risalati baban, satu bab dalam risalah Al-Qushairiyah. Likaunihi min a'zami sya'nihim, karena melakukan musafir itu merupakan sesuatu yang agung dan besar untuk melihat segala kekurangan diri. Wa hadhihi at-ta'ifah mukhtalifun. Orang-orang yang mensucikan hati itu tidak satu pendapat tentang masalah musafir. Faminhum man athara al-iqamah 'ala safar. Ada di antara mereka lebih mau menetap di rumah daripada musafir. Tidak pergi ke mana-mana, di rumah saja. Wa lam yusafir illa li fardin. Tidak musafir kecuali untuk perbuatan amal yang wajib seperti haji, hajjatul Islam. Wal ghalibu 'alaihimul iqamah. Mereka lebih banyak menetap di rumah. Seperti Imam Al-Junaid, Sahal bin Abdullah, Abi Yazid Al-Bustami, Abu Hafs dan selain mereka. Wa minhum man athara as-safara. Tapi ada di antara ulama itu yang lebih mengedepankan lebih banyak safar, lebih banyak keluar. Wa kanu 'ala dzalik ila an ukhriju minad dunya. Terus musafir sampai mati meninggal dunia. Seperti Abu Abdullah Al-Maghribi, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu musafir terus. Wa ghairihim dan selain mereka. Wa katsirun minhum safaru fi ibtida'i umurihim. Di awal-awal perjalanan pensucian hati, pensucian jiwa itu mereka melakukan safar, musafir. Fi hali syababihim. Waktu mereka masih muda, asfaran katsirah. Waktu masih muda banyak melakukan perjalanan. Tsumma qa'adu 'anis safar fi akhir ahwalihim. Kemudian setelah mereka dapat posisi, dapat maqam diberikan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lagi safar. Seperti Abu Utsman Al-Khairi, Imam Asy-Syibli, wa ghairihim dan ulama yang lain. Wa likulli minhum usulun banau 'alaiha tariqatahum. Setiap mereka punya dasar-dasar. Ada yang tidak mau musafir di rumah saja, ada yang musafir terus, ada yang pada awalnya musafir tapi setelah dia dapat stasiun menetap. Nah, ini 3 level mereka. Wa'lam anna as-safara ala qismaini. Ketahuilah bahwa musafir itu ada 2 jenis. Pertama, safarun bil badani. Yang musafir itu badannya, pindah ke sana, pergi ke sana, pergi ke Irak, pergi ke Baghdad, pergi ke Kufah. Wa huwa al-intiqalu min buq'atin ila buq'atin, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa safarun bil qalbi, hatinya yang musafir. Wa huwa al-irtiqa'u min sifatin ila sifatin, meningkat dari satu stasiun ke stasiun, dari satu sifat yang baik ke yang lebih baik. Fatara alfan yusafiru bi nafsihi wa qalilun man yusafiru bi qalbihi. Berapa banyak kau lihat orang yang musafir fisiknya, badannya pindah, tapi hatinya tak pindah-pindah. Pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini, tapi hatinya malah bukan naik, turun. Na'udzubillah. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq, kana bi Farha. Dia berada di Farha, satu negeri di Naisabur. Di Farha ada seorang syekh, seorang tuan guru di bidang pensucian hati. Walahu ala hadzal lisan tasanif. Dia banyak menulis kitab. Sa'alahu ba'dun nas. Ada orang bertanya kepada dia, "Hal safarta ayuha syekh?" Apakah engkau ada melakukan musafir tuan guru? Safarul ardi am safarul sama? Yang kau tanya safar langit, safar bumi, musafir di bumi apa musafir ke langit? Safarul ardi la. Musafir di bumi tidak. Saya tak pernah keluar kampung. Saya di kampung aja. Wasafarus sama bala. Tapi kalau ya, musafir ke langit, ya, yang dimaksudnya musafir ke langit adalah musafarul qalbi, hati. Aku mendengar dia berkata, "Ja'ani ba'dul fuqara yauman." Suatu ketika orang fakir datang menemui saya. Wa ana bi Marwa. Waktu itu saya sedang berada di kota Marwa. Qala li, "Qata'tu ilaika shuqqah ba'idah." Aku menempuh jalan yang jauh untuk bertemu dengan engkau sehingga sampai di Marwa ini. Wal maqsudu liqa'uka. Maksud dan tujuanku tak lain tak bukan hanya ingin bertemu dengan engkau. Faqultu lahu. Lalu aku katakan kepadanya, kana yakfika khutwah wahidah.
Lau safarta an nafsik. Tak perlu kau jalan jauh-jauh, satu langkah cukup. Lau safarta an nafsik. Kalau kau sudah meninggalkan hawa nafsu, maka tak perlu kau banyak melangkah, satu langkah cukup. Tapi kalau kau tak meninggalkan hawa nafsumu, seluruh kota pun kau singgahi, kau tidak akan naik derajat, karena hakikat dari musafir itu adalah musafir meninggalkan hawa nafsu. Sebetulnya anak-anak kita, kalau kita sekolah kan dia ke Mesir, sekolah ke Makkah, sekolah ke Madinah, sekolah ke Khartoum, sekolah ke Casablanca, sama aja. Quran yang dibaca di sana dengan di Pekanbaru sama, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim sama. Terus sebetulnya mereka sedang belajar bagaimana hakikat hidup, bagaimana berinteraksi sosial, bagaimana belajar adab, bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menyayangi adik-adik kelas. Itu sebetulnya dalam musafir itu. Sekarang banyak orang berilmu tapi komunikasinya tak baik. Setelah selesai S1, S2, S3, tak baik komunikasi. Egois, angkuh, sombong. Mesti kuliah lagi dia 16 tatap muka ngambil komunikasi. Jadi hikmah daripada musafir itu adalah untuk pendidikan jiwa sebenarnya. Wa hikayatuhum fis safari takhtalifu amma dzakarna min aqsamihim wa ahwalihim. Cerita-cerita tentang ulama musafir ini banyak macam, sesuai dengan situasi, hal, kondisi dan makam mereka masing-masing. Aku mendengar, kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Muhammad bin Ali Al-Alawi, dari Ja'far bin Muhammad, dari Ahnaf Al-Hamadani, kuntu fil badiyati wahdi. Aku sendirian di suatu kampung. Fa'ayaitu, lalu kemudian aku sakit dalam keadaan lemah. Farafa'tu yadayya, aku angkat kedua tanganku lalu aku berkata, ya Rabb, ya Allah, inni dha'ifun. Aku dalam keadaan lemah ya Allah, sakit ya Allah. Wa qad ji'tu ila dhiyafatik. Aku datang sebagai tamu menghadap engkau. Fa waqa'a fi qalbi. Lalu kemudian ada terlintas dalam hati saya seperti suara berkata, man da'aka? Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang mengundangmu? Siapa yang mengajakmu? Fa qultu ya Rabbi hiya mamlakatun tahmilut tufaili. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ada sebuah kerajaan yang mampu menaungi, melindungi anak-anak kecil. Fa idzan ana bihatifin min wara'i. Aku dengar suara dari belakangku, faltafattu ilaihi, lalu aku menoleh ke belakang. Fa idza hiya a'rabi ala rahilatin. Ada orang Arab Badui di atas kendaraan, di atas hewan tunggangan. Orang Arab Badui itu berkata, ya ajami, orang asing, ila aina? Mau ke mana kamu? Qultu, lalu aku jawab, ila Makkah, aku mau pergi ke Makkah. Da'aka? Allah yang mengundangmu untuk ke Makkah? Qultu, la adri, aku tak tahu. Alaysa qala Allah, bukankah Allah sudah berfirman dalam surah Ali Imran 97, man istata'a ilaihi sabila? Wajib ibadah haji bagi siapa yang mampu. Faqultu al-mamlakah wasi'ah tahtamilut tufaili. Kerajaan yang begitu luas menanggung semua yang kecil-kecil yang tak berdaya. Faqala, maksudnya kerajaan Allah yang begitu luas menanggung semua yang tak berdaya, termasuk aku yang tak berdaya ini dalam tanggungan kerajaan kuasa Allah Ta'ala. Faqala, Arab Badui itu berkata, ni'mat tufaili anta. Sebaik-baik orang yang tak berdaya adalah engkau. Yumkinuka an takhdumul jamal? Kau bisa merawat onta? Qultu na'am, ya saya bisa. Fanazalah, turun si Arab Badui itu dari hewan tunggangannya, wa ataniha, dikasihnya tali ontanya. Nih, sir, kau bawa onta nih, pergi ke Makkah. Apa makna cerita ini? Kalau kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musafir kesulitan, maka akan datang pertolongan, tidak yang seperti terlintas di pikiran kita. Yang begini-begini ini tidak akan kita rasakan kalau kita berada di kampung kita. Bagaimana memposisikan diri pada puncak kesulitan tertinggi? Tidak akan terjadi di kampung kita. Baru buka mata, udah ada makanan. Baru keluar rumah, udah ada tetangga, kawan. Tak akan kelaparan kita. Tapi kalau kita musafir, itu maka ulama-ulama dulu setelah belajar di pondok ini, di pesantren ini, dengan kiai ini, dengan ustadz ini, dengan tuan guru ini, pergi ke Makkah.
Selama di Makkah itu macam-macam. Baca kisah Tok Kenali, makan kulit kates. Bukan macam sekarang banyak buah-buahan di Makkah, bukan macam sekarang kaya raya. Zaman dulu susah. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah As-Sufi berkata, dari Muhammad bin Ahmad An-Najjar, dari Al-Qattani. Seorang fakir berkata kepada dia, "Ausini, berikan aku wasiat, beri aku pesan." Kita kalau jumpa sama ulama, pesannya begitu, "Ausini, kasih aku pesan." Qala ijtahid an takuna kulla lailatin dhaifa masjidin. Berusahalah engkau setiap malam menjadi tamu masjid. Wa alla tamuta illa baina manzilain. Berusahalah engkau setiap malam menjadi tamu masjid. Dan jangan kau mati kecuali berada di antara dua rumah. Apa maknanya? Bahwa kita mesti dalam keadaan qalbun rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Kalau bisa mati dalam keadaan musafir. Karena orang yang musafir itu doanya terkabul. Orang yang musafir itu dekat dengan Allah. As-safaru azab. Safar itu azab. Kalau sudah azab, menyakitkan, melelahkan, meletihkan, hati risau, dekat dengan Allah. Kalau hati tenang, lupa dengan Allah. Makanya orang-orang di rumah sakit itu tasbih aja pegangannya. Allah, Allah, Allah. Udah sehat, baru handphone. Ayuhka anil Husari annahu kana yaqul. Imam Al-Husri berkata, jilsah khairun min alfi hajjah. Satu majlis lebih baik daripada 1000 kali haji. Yang dimaksudnya majlis itu apa? Innama arada jilsatun. Yang dimaksud dengan majlis itu adalah innama arada jilsatan tujmi'ul hamma ala na'tis syuhud. Yang dimaksud dengan satu majlis di situ adalah majlis mengumpulkan segenap kemampuan untuk menghadirkan hati. Majlis yang khusyuk. Majlis musyahadah. Satu majlis lebih baik daripada 1000 haji. Wala umri innaha atam. Kalau memang dapat yang seperti itu, maka lebih sempurna daripada 1000 haji. Wa ala wasfil ghibah anhu. Wa ala wasfil ghibati anhu. Sesuai dengan sifat-sifat ghaibati anhu. Sifat-sifat yang tidak disebutkan. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad As-Sufi berkata dari Ali bin Abdullah At-Tamimi, dari Muhammad bin Ismail Al-Firghani, kami musafir 20 tahun. Saya, Abu Bakar bin Zuqaq Al-Qattani, musafir 20 tahun. 20 sana. La nakhtalit bi ahadin. Tak pernah kami bergaul rapat dengan seseorang. Wa la nu'ashiru ahadan. Tak pernah pula kami akrab dengan orang. Fa idza qadimna baladan, kalau kami sampai ke suatu negeri, fa in kana fi syekhun sallimna alaih. Kalau di negeri itu ada syekh, tuan guru, maka kami datang menjumpainya. Assalamualaikum tuan guru. Wa jalasnahu ila lail. Kami hadir di majelisnya sampai malam untuk mencari barokah, menuntut ilmu, belajar zikir. Tsumma narji'u ila masjid. Setelah tengah malam baru kami balik ke masjid, tidur di masjid. Fa yusallil Qattani min awwalil lail ila akhirih. Imam Al-Qattani salat dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Wa yukhtimul Quran, mengkhatamkan Quran dalam tahajud. Wa yajlisu Zuqaq mustaqbilal qiblah. Sedangkan Imam Abu Bakar Az-Zuqaq menghadap ke kiblat. Fa kuntu astalqi, sedangkan aku berbaring. Yang satu tegak rukuk sujud, yang satu duduk berzikir menghadap kiblat, sedangkan aku berbaring. Mutafakkiran, berfikir. Summa nusbih, sampai waktu subuh, nusalli salat al-fajr. Kami pun salat subuh. Ala wudu'il atamah, salat subuh dengan wudu' isya. Berarti dia tak tidur Pak Ustaz? Betul. Kalau tidur batal lah wudu'nya. Bukan tak tidurnya itu yang jadi masalah. Berarti dia tak kentut.
Kenapa? Tak banyak angin di perutnya. Ibadah banyak. Fa idza waqa'a ma'ana insanun yanamu. Fa idza waqa'a ma'ana insanun yanamu. Kalau kami lihat ada orang yang tertidur bersama kami, kunna narahu afdaluna. Kunna narahu afdalana. Maka menurut kami dialah yang paling afdal di antara kami. Bukan dia aja. Yang satu tahajud, yang satu zikir, yang satu mikir, yang satu tidur. Yang tidur itu yang paling afdal. Tak ada merendahkan orang. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abdullah bin Ali dari Isa Al-Qassar. Imam Ruhaim ditanya tentang adab safar. Imam Ruhaim, apa itu adab safar? Alla yujawizu hammahu qadamahu. Jangan sampai keinginannya melewati ujung kakinya. Tidak ada tulul amal, panjang angan-angan. Wa haitsuma waqafa qalbuhu yakunu manziluhu. Di mana hatinya berhenti, disitulah tempat tinggalnya. Waqafa qalbuhu yakunu manziluhu. Di mana berhenti hatinya, disitulah tempat tinggalnya. Pensucian hati salah satunya adalah dengan musafir. Wa hukiya an Malik bin Dinar, diriwayatkan dari Imam Malik bin Dinar, dia berkata, Allah Ta'ala ila Musa, Allah mengirimkan wahyu kepada Musa. Ittakhidh na'laini min hadidin. Wahai Musa, buat sendal dari besi. Wa 'asa min hadidin, tongkat dari besi. Summa suhfil ardi, buat sendal dari besi, buat tongkat dari besi, setelah itu berjalanlah kau di atas muka bumi ini. Fatlubul athar wal ibar, ambillah pelajaran, ambillah bekas-bekas sejarah-sejarah orang masa lalu, wal ibar, ambil ibrah pelajaran. Sampai kapan baru berhenti? Hatta tankhariqan na'lani wa tankasirul 'asa. Sampai sendalmu tipis, sampai tongkatmu pecah. Jadi kalau masih sendal swallow tipis belum ada apa-apa. Saya musafir nih Pak Ustadz, udah 20 kali ganti sendal. Apa sendal kau? Inilah sendal jepit. Belum kau baca lagi risalah Kusyairiyah. Buat sendalmu dari besi, buat tongkatmu dari besi, musafir untuk mengambil pelajaran, sampai sendal kau itu hancur, tipis, sampai tongkat kau itu pecah. Imam Abdullah Al-Maghribi musafir bersama teman-temannya. Dia dalam keadaan ihram, mau pergi umrah haji. Fa idza tahallala min ihramihi tsaniyah, ketika dia mau udah tahallul sampai ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Ketika dia ihram lagi untuk yang kedua kali, walam yattasikh lahu thawbun. Walam yattasikh lahu thawbun. Tak sempat pakaiannya kotor. Pakaian yang pertama tadi masih bersih. Wala tala lahu zufrun wala sya'run. Kukunya tak sempat panjang, rambutnya tak sempat panjang. Apa maknanya? Terus beribadah. Musafir untuk ibadah. Wa kana yamshi ma'ahu ashabuhu bil-laili wara'ahu. Pada waktu malam dia berjalan, sahabat-sahabatnya berjalan di belakang. Wa kana idza ahada ahaduhum at-tariq, kalau mereka sudah berjalan, lalu kemudian dalam perjalanan itu ada yang udah mau agak-agak ke kiri, agak-agak ke kanan. Yaminak ya fulan, kanan. Jalannya jangan terlalu ke kanan. Yasaruka ya fulan, jangan terlalu kiri. Wa kana la yamuddu yadahu ila ma wasalta ilaihi, ma wasalat ilaihi yadul adamin. Wa kana la yamuddu yadahu, dia tidak pernah mengulurkan tangannya ila ma wasalat ilaihi yadul adamiyin, seperti orang biasa mengulurkan tangan semua diambil. Wa kana ta'amuhu aslu syai'in minan nabat, dia tidak pernah mengulurkan tangannya seperti manusia biasa. Manusia biasa ini kan asal ada makanan ambil, ada yang bagus-bagus ambil, dia enggak. Wa kana ta'amuhu, lalu apa yang dia ambilnya sebagai makanan? Aslu syai'in minan nabat. Aslu syai'in minan nabat, umbut. Aslu syai'in minan nabat adalah batang tanaman yang lembut, umbutnya kalau gitu. Yu'khadh fa yuqla' li ajlihi, dicabut kemudian dibuang yang pahitnya, itu dimakannya. Wa qila kullu sahibin taqulu lahu,
Kullu sahibin taqulu lahu. Sahabat-sahabatnya berkata kepada dia, "Qum, bangun." Yaqulu lahu, "Qum," fayaqulu. Dia bertanya, "Ila aina?" Falaisa bi sahibin. Kullu sahibin yaqulu lahu qum fayaqulu ila aina falaisa bi sahibin. Setiap sahabatnya yang berkata kepada dia, bangun." Dia berkata, "Kita bangun mau pergi kemana?" Maka dalam hal inilah seperti makna ini dia bersyair. Idza stasjadu lam yas'alu man da'ahum li ayyati harbin am li ayyi makan. Kalau sudah sampai pada rasa wujdan lam yas'alu man da'ahum, mereka tidak lagi bertanya siapa yang mengundang mereka, siapa yang mengajak mereka, li ayyati harbin am li ayyi makan. Kita ini pergi untuk perang atau untuk pergi ke suatu tempat. Kalau sudah sampai pada rasa itu, rasa pensucian jiwa itu, kalau diajak sama orang, ayo kita pergi yuk, tak lagi tanya, kita mau pergi kemana, nanti makan apa, sama siapa, tujuannya kemana, enggak, karena bukan itu. Tujuannya adalah pensucian jiwa. Wa hukiya Nabi Ali Ar-Ribati, diriwayatkan dari Imam Abu Ali Ar-Ribati, sahibtu Abdullah Al-Maruzi, sahibtu Abdullah Al-Maruzi, saya bersahabat dengan Abdullah Al-Maruzi. Wa kana yadkhulul badiyata, dia masuk ke sebuah kampung, qabla an usahibahu bila zat wala rahilah. Sebelum aku berteman dengan dia, dia masuk ke suatu kampung tanpa ada bawa bekal, tanpa naik hewan kendaraan, jalan kaki. Falamma sahibtuhu, ketika aku bersahabat dengan dia, dia berkata kepadaku, ayyuhuma ahabbu ilaika, antakuna antal amir am ana? Ini ke dalam perjalanan ini siapa yang jadi amirnya, ente atau aku? Amir itu artinya kalau kita dalam perjalanan mesti ada pemimpinnya. Ini kita dalam perjalanan ini siapa yang jadi amir? Kau atau aku? Fakultu, lalu aku jawab, aku. Oh, oke. Kalau aku Kalau aku jadi amir, kau patuh sama aku, apapun kusuruh ikut. Ya. Fakultu, na'am. Ya. Fa akhadha makhlatan. Diambilnya lah kantong yang disangkutkan di hewan tunggangan. Kantong dari kulit yang biasa disangkutkan di hewan tunggangan, di situ biasanya ada makanan. Wa hamalaha ala dhahri, lalu dipikulnya. Fa idza qultu, lalu kukatakan kepada dia, a'tini hatta ahmiluha. Mari biar ku bawa. Mari ku bawa kantong itu, biar aku yang mikul. Apa jawab dia? Al-amir ana. Aku yang mikul. Aku yang pemimpin, aku yang mikul. Kau jangan minta macam-macam, tahan aja sama aku. Fa akhadna al-matar lailah. Akhirnya pada suatu malam itu turun hujan. Fa waqafa ila sabah ala ra'si. Turun hujan, dari mulai hujan turun malam itu dia melindungi aku. Aku di bawah, dia di atas. Dia yang kena hujan di atas. Wa alaihi kisa yamna anil matar. Dia pakai kain, dia kena air hujan, aku tak kena di bawah karena dilindunginya aku. Fakuntu aqulu fi nafsi. Aku katakan pada diriku, ya laitani mittu. Andai aku mati saja, lam aqul lahu antal amir. Andailah aku mati, kan tak perlu ku bilang kau pemimpin. Apa makna pemimpin? Yang mau memikulkan barang orang yang dipimpin. Apa makna pemimpin? Orang yang mau kena hujan berbasah-basah demi yang dipimpin itu tak kena hujan, tak kena basah. Sampai yang dipimpin itu berkata, ya laitani muttu. Andai aku mati, walam aqul lahu antal amir. Sehingga aku tak perlu berkata, kaulah pemimpinku. Summa qala li. Kemudian dia berkata kepada saya, idza sahibta insanan fashibhu kama ra'aitani sahibtuka. Kalau kau nanti pergi musafir suatu hari dengan orang lain, buatlah seperti aku bersahabat denganmu saat ini. Kalau kau nanti jadi pemimpin, maka kau yang memikul barang. Orang yang lain kalau ada mau memikul, kasih tahu dia, aku pemimpin, aku yang mikul, kau patuh sama aku. Kalau nanti turun hujan, maka buat dia di bawah, kau yang kena basah. Kalau dia melawan, kasih tahu, aku pemimpin, kau ikut aku. Qadima syabun ala Abi Ali Ar-Ruzbari.
Datanglah seorang anak muda menemui Imam Abu Ali Ruzbari. Falamma arada al-khuruj, ketika anak muda itu akan keluar, Syekh Ruzbari berkata, "Ya fata, ya anak muda, kanu la yajtami'una an maudin wa la yatafarraquna an masyuratin." Mereka itu kalau ngumpul-ngumpulnya nggak pernah janjian. Lalu apa yang membuat mereka berkumpul? Mereka berkumpul tak pernah janjian, tiba-tiba ketemu aja. Ada satu titik-titik membuat mereka bertemu. Wa la yatafarraquna an masyuratin. Dan mereka berpisah pun juga tak pernah dimusyawarahkan. Apa maksud kalimat ini? Mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mana dalilnya? Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari itu, tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Ketemu tak pernah berjanji, berpisah pun tak pernah dimusyawarahkan kapan berpisah. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Dari Muzayyan Al-Kabir, dia berkata, kuntu yawman ma'a Ibrahim Al-Khawwas fi ba'di asfari. Suatu ketika saya bersama dengan Ibrahim Al-Khawwas dalam sebuah perjalanan musafir. Fa idza aqrab tas'a ala fakhidhihi. Tiba-tiba ada kalajengking jalan di pahanya. Fa qumtu liaqtulaha. Maka melihat ada kalajengking di pahanya, aku pun berdiri mau membunuh kalajengking itu. Fa mana'ani. Kata dia, jangan kau bunuh. Da'ha, biarkan dia. Kullu syai'in muftaqirun ilaina walasna muftaqirina ila syai'in. Jangan kau bunuh. Kenapa begitu Tuhan? Semua makhluk Allah ingin dekat dengan kita dan butuh ke kita. Kita yang tak butuh sama dia. Kalau antum sampai ke makam ini, kalau tak sampai, jangan, habis gigi nih. Mati. Imam Abu Abdullah An-Nasbini berkata, safartu 30 sana. Aku melakukan safar 30 sana, 30 tahun. Tadi sebelum ini 20 sana, 20 tahun. Yang ini 30 tahun. Tadi di awal pembahasan kita bahas tentang Imam Al-Ghazali 11 tahun. 10-11 tahun. Ma qattu khirqatan. Tak pernah aku menjahit kain ala mirqaati, di tempat tukang jahit. Selama 30 tahun aku musafir, tidak pernah menjahitkan kainku, bajuku ke tempat tukang jahit. Kalau sobek, ku jahit sendiri. Wala addaltu ila mawdi'in alimtu anna li fihi rafiqan. Aku tidak pernah singgah ke suatu tempat yang aku tahu di situ ada temanku. Kalau aku singgah, aku cari orang kenal apa tak kenal. Kenapa gitu? Karena kalau di situ ada temanku, nanti dimudahkannya urusanku. Sedangkan aku mau musafir ini adalah merasakan diri ini merantau di atas muka bumi Allah, dekat dengan Allah. Kita pun kadang gitu. Sini kita makan Pak Ustaz, jangan. Itu yang punya itu jamaah kita. Sekarang nanti serba salah kita, apa ya? Bagusan aja. Sini kita boleh menjahitkan baju, jangan. Itu jamaah. Nanti payah kita. Wala taraktu ahadan yahmilu ma'i syai'an, tak pernah kusuruh orang membawakan barang-barang milikku. Bajuku koyak ku jahit sendiri, kalau aku singgah ku cari orang lain yang tak ku kenal, dan kalau aku bawa barang ku pikul sendiri. Wa'lamu anal qauma idza stawfau adabal huduri minal mujahadat, ketahuilah kalau orang-orang yang mensucikan hati itu sudah sempurna adab-adabnya pada saat sebelum musafir, hudur, sebelum musafir adab-adabnya sudah sempurna, mujahadat, melawan hawa nafsu, lawan makan, lawan minum, lawan nafsu, summa aradu an yudhifu ilaiha syai'an, kalau dia mau menambah lagi, fa adhafu ahkam as-safar, maka tambahkanlah adab-adab safar. Jadi mana yang lebih dikedepankan? Adab mukim dulu, baru adab safar. Tujuannya apa? Riyadhatan linufusihim, riyadhah, melatih jiwa. Hatta akhrajuha anil ma'lumat,
supaya jiwa itu keluar dari yang enak-enak, yang manja-manja, yang adem-adem, yang ayem-ayem. Karena kemauan jiwa ini maunya yang enak-enak. Perut mau kenyang, mata mau tidur, pundak mau berbaring, mau enak. Maka ketika orang musafir, itu semua dihilangkan. Wa hamaluha ala mufaraqatil ma'arif. Dibawa diri itu untuk memisahkan diri dari yang enak-enak. Kaya'ishu ma'allah bila alaqah wala wasitah. Supaya apa? Supaya bisa hidup bersama Allah tanpa keterikatan dengan makhluk dan tanpa ada batasan hijab halangan dari makhluk. Falam yatruku syai'an min awradihim fi asfarihim. Tidak pernah meninggalkan wirid dalam safar. Zikir tak berhenti. Ada cemas, dekat pada Allah. Datang khawatir, dekat pada Allah. Datang takut, dekat pada Allah. Datang ngeri, dekat pada Allah. Kalau sudah tenang, adem, ayem, lupa pada Allah. Itu memang sudah sifat. Maka untuk melatih jiwa itu, orang musafir. Ulama-ulama besar itu. Imam Ghazali, musafir. Imam Syafi'i, musafir. Waqalu ar-rukhasu liman kana safaruhu darurah. Adapun keringanan-keringanan rukhsah, dispensasi hukum itu berlaku pada orang yang musafirnya itu darurat. Kenapa musafir? Karena ada tujuan tertentu. Wa nahlu la syughla lana. Sedangkan orang yang mensucikan diri itu musafirnya bukan karena ada hajat kepentingan sesuatu, tapi karena untuk mensucikan hati. La syughla lana, tak ada kerja, tak ada sibuk. Wala darurat, tidak ada darurat fi safarina alaina. Jadi kalau begitu, maka tidak melaksanakan rukhsah. Rukhsah keringanan-keringanan. Keringanan kalau sekian kilometer salatnya boleh di jamak, puasanya enggak. Itu musafir yang darurat. Adapun musafir yang membersihkan jiwa ini, zuhurnya tempat 4, asarnya tetap 4, tetap puasa. Karena musafirnya untuk pensucian jiwa. Aku mendengar Abu Shadiq bin Habib berkata dari Imam Nusrabadi, "Da'tu fil badiyati marratan." Suatu ketika aku singgah di suatu perkampungan. Faistu min nafsi. Singgah aku di suatu kampung, aku dah putus asa, tak ada harapan lagi. Fa waqa'a basari 'alal qamar. Menoleh aku ke atas langit, nampaklah rembulan. Wa kana dzalika bin nahar. Siang nampak bulan. Pernah tak siang nampak bulan? Ada tuh kalanya siang dan nampak bulan. Fara'aitu maktuban, kulihat ada tulisan surat Al-Baqarah 137. Fasayakfikahumullah. Cukuplah Allah saja sebagai penolong. Kawan tak ada, sahabat tak ada, kenalan tak ada, bekal tak ada, apapun tak ada. Saking dah susahnya terbaring, menengok ke atas langit, nampak bulan, nampak tulisan. Fasayakfikahumullah. Cukup Allah saja, jangan yang lain. Fastaqlaltu, aku pun menjadi kuat. Begitu nampak itu, bangkit aku menjadi kuat. Wa fataha alayya min dzalikal waqt hadzal hadis. Setelah itulah terjadi futuh padaku. Futuh itu artinya terbukanya hijab. Fataha, futuh. Makanya di awal kaji selalu kita doa, Allah maftah lana futuhal arifin. Ya Allah, bukakan untuk kami futuh seperti yang kau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Qala Abu Yaqub As-Susi, Imam Abu Yaqub As-Susi berkata, yahtajul musafir ila arba'ati asya'in fi safarihi. Orang yang musafir itu perlu 4 hal. Yang pertama, ilmun yasusuhu, mesti punya ilmu. Makanya sebelum safar itu belajar dulu adab-adab safar. Karena kalau tidak punya ilmu safar, sesat. Yang kedua, wara'un yuhjizuhu, punya sifat wara'. Dengan sifat wara' itulah dia nanti terpelihara dari makan haram. Yang ketiga, wajdun yahmiluhu, dia punya rasa. Rasa itu yang akan membimbing dia untuk singgah atau tidak, untuk jalan atau tidak, untuk ikut atau tidak. Ada rasa di dalam. Khuluqun yasunuhu, dia punya akhlak. Akhlak itu yang menjaga, memelihara dia. Qila, ada riwayat menyebut, sumiyas safaru safaran. Musafir itu disebut dengan safar li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal. Karena dengan musafir itu menghaluskan akhlak. Dengan musafir itu kita menghaluskan akhlak.
sekolah, pulang ke rumah, makan, ada pembantu, ada papa, ada mama, ada tukang cuci, ada kasar akhlak. Tapi kalau suruh pergi merantau ke Jawa, berkawan, dia mulai bisa merasakan perasaan orang lain. Jadi kalau dia satu kamar tuh di pesantren 20 orang, 20 orang itu bisa dirasakannya. Berkawan sama ini begini rasanya. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Minang. Bisa dirasakan. Proses itulah yang sedang kita ajarkan yang tak tertulis di buku itu. Musafir. Jadi kalau kita mau anak-anak bangsa ini diamalkan ini musafir untuk menghaluskan budi pekerti akhlak. Tapi kalau di rumah angkuh-angkuh, sombong-sombong, piringnya pun tak terangkat. Wa kana al-Qattani idza safara al-faqiru ila al-Yaman thumma raja'a ilaihi maratan ukhra ya'muru bi hijranihi. Imam Al-Qattani kalau ada orang musafir ke Yaman, lalu kemudian setelah dari Yaman pulang lagi, kata Imam Al-Qattani, tinggalkan orang ini. Kenapa dia lakukan itu? Li'annahum kanu yusafiruna al-Yaman dzalikal waqt li ajri rifqi. Karena waktu itu orang pergi ke Yaman itu karena mencari kesenangan. Oleh sebab itu tengok dulu kemana musafir. Saya mau musafir nih Pak Ustaz. Kemana kau musafir? Ya ke Las Vegas Pak. Waktu itu Yaman itu negeri yang tenang, yang mencari ketenangan. Sedangkan tujuan musafir ini adalah untuk bersusah-susah. Dengan bersusah-susah itulah akhlak jadi baik. Dengan bersusah-susah itulah jadi dekat dengan Allah. Qila kana Ibrahim al-Khawwas la yahmilu syai'an fi safar. Imam Ibrahim al-Khawwas kalau pergi musafir dia enggak bawa apa-apa. Wa kana la yufariqu, tapi ada satu yang tak pernah tinggal. Yang bekal-bekal apa tak ada di bawahnya. Tapi ada yang tak pernah tinggal, al-ibratu, jarum. Saya pun Pak Ustadz kemana-mana pergi tak pernah tinggal jarum. Mana jarumnya? Ini. Oh besar kali. Rupanya tembakau. Ada yang tak pernah tinggal. Apa itu? Al-ibratu, jarum. Jarum jahit. Yang kedua, rikwah. Rikwah itu timba kecil. Kemana-mana pergi, bawa timba. Karena untuk apa jarum? Amal ibratu, jarum itu gunanya li khiyatati thawbihi in tamazzaqa sitran lil awrah. Kalau sobek kainnya, jubahnya, langsung dijahitnya sendiri untuk menutup aurat karena tak sah salat kalau terbuka aurat. Amma rikwatu filit tahar. Adapun timba kecil itu di gurun pasir cuma mau berwudu, bukan ada keran. Bukan ada keran. Oleh sebab itu maka tujuan punya timba itu adalah nampak sumur, kana la yara dzalika wa kana la yara dzalika alaqatan wala ma'luman. Kata dia itu memang hajat, itu memang kebutuhan, keperluan. Itu bukan berarti menjadi penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain serah tawakal kepada Allah. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Ar-Razi berkata, "Kharajtu min Tarsus." Saya mulai musafir dari kota Tarsus. Hafian, tidak pakai sendal, tak pakai selop, tak pakai sepatu. Wa kana ma'i rafiq, bersama saya ada kawan saya. Fadakhalna ba'da qura Syam. Dari Tarsus kami masuk ke negeri Syam. Faja'ani faqirun. Datanglah seorang fakir bihiza. Datang seorang fakir bihiza, tapi pakai sepatu. Famtana'tu min qabulihi. Mau gabung, saya bilang enggak. Faqala li rafiq. Saya punya teman, ilbas haza, pakai ini sepatu, pakai. Faqad ayaitu. Aku sudah tak sanggup, aku sudah. Fa innahu qad fataha 'alaika bihadzal na'al bisababi. Fataha 'alaika bihadzal na'al bisababi. Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau sandal ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau sandal alas kaki ini bisababi, karena aku. Faqultu, malak. Ada apa denganmu? Dia menjawab, naza'tu na'li. Ku lepaskan sandalku. Muwafaqatan laka. Ku
Aku lepaskan sendalku muwafaqatan laka, supaya sama aku dengan engkau. Wa ri'ayatan li haqqis suhbah, untuk menjaga persahabatan. Kalau sahabat itu tak pakai sendal, kita ikut tak pakai sendal. Kalau sahabat pakai sendal, kita ikut pakai sendal, biar sama. Qila, ada riwayat menyebut, kana al-Khawwasu fi safarin. Imam al-Khawwas musafir, wa ma'ahu thalathatu nafarin. Bersamanya ada 3 orang. Fabalagu masjidan fi ba'dil mafaris. Mereka sampai di sebuah masjid, di salah satu mafaris, kampung. Wa batu fih, tidur mereka di masjid. Walam yakun alaihi bab. Masjid itu tak ada pintunya. Masjid tak berpintu, tiang-tiang aja. Wa kana burdun syadidun. Dingin, musim dingin minta ampun. Musim dingin di Arab itu minta ampun. Cobalah umrah bulan Januari. Fanamu, semuanya tertidur. Falamma asbahu. Begitu mereka terbangun pada waktu pagi, mau salat subuh, ra'auhu waqifan 'alal bab. Mereka lihat Imam Al-Khawwas berdiri di pintu. Kalau mereka tanya, kenapa engkau berdiri di pintu itu, wahai Imam Khawwas? Kata dia, khasyitu an tajidul bardah. Aku tahan hawa dingin ini di pintu, aku khawatir kalian kedinginan di dalam. Wa kana qad waqafa tula lailatih. Dia tegak berdiri sepanjang malam. Begitu persahabatan dalam musafir. Satu riwayat menyebut, innal Qattani ista'dzana ummahu fil hajj marratan fa'adzinat lahu. Imam Al-Qattani minta izin ke ibunya, "Mak, aku mau pergi haji." Kata maknya, "Pergilah." Fa kharaja. Imam Al-Qattani pun pergi haji. Fa asaba thawbahu al-bawlu fil badiyah. Tiba-tiba kainnya kena air kencing di suatu kampung. Fa qala inna hadza la khalalun fi hali. Bisa pula kainku kena kencing. Ini pasti ada sesuatu ini. Fansarafa. Maka dia pun berbalik, pulang ke rumah lagi. Falamma daqqa baba darihi, diketuknya pintu. Assalamualaikum. Fajabathu. Maknya menjawab, Waalaikumsalam. Fafatahat. Maknya pun buka pintu. Faraha jalisah khalfal bab. Maknya duduk di belakang pintu. Fasalaha. Kenapa mak duduk di sini? Faqalat. Kata emaknya, "Mundu kharajta." Sejak engkau keluar tadi, i'taqadtu an la abraha min hadzal mawdi' hatta araka. Begitu kau keluar tadi minta izin pergi itu, maka aku azam tekad, aku tidak akan pindah dari tempat ini sampai aku melihat engkau. Langsung signal. Jadi mulut orang tua itu kadang, "Ma, aku pergi." Engkau pergilah, tapi dalam hatinya tidak. Aku pergi ya, pergilah katanya. Karena mau haji, tapi sebetulnya dalam hati dia, sampai nanti balik kau tak akan pindah aku dari tempat ini. Bagaimana cara Allah memberitahu Imam Al-Qattani? Tiba-tiba kainnya kena air kencing. Langsung dia connect. Ini ada terjadi sesuatu nih. La khalalun fi hali. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Abdullah bin Muhammad al-Dimashqi, dari Ibrahim ibn al-Maulid, dari Ibrahim al-Qassar. Kata Imam Ibrahim, safartu salasina sanah. 30 tahun aku musafir, pindah dari satu tempat, satu negeri, satu kampung, pindah. Untuk apa? Uslihu quluban nas. Untuk memperbaiki hati lil fuqara. Untuk memperbaiki hati terhadap orang-orang fakir. Uslihu quluban nas, untuk memperbaiki hati manusia lil fuqara, memandang orang fakir. Qila, ada riwayat menyebut, bukan memperbaiki hati dia, memperbaiki hati orang terhadap fakir. Berarti hati dia sudah cukup, dengan tak perlu musafir sudah cukup. Qila, ada riwayat menyebut, zara rajulun Daud at-Ta'i. Datanglah seseorang menemui Imam Daud at-Ta'i. Ya Aba Sulaiman, wahai tuan guru Imam Daud at-Ta'i, ya. Kanat nafsi tunazi'uni ila liqa'ika mundu zaman. Aku ingin betul jumpa dengan engkau, sudah lama ingin jumpa. Kata Imam Daud, la ba'sa idza kanatil abdan hadiah. Enggak apa-apa kalau badan sehat, wal qulubu sakinah. Kalau hati tenang, fatalaqi aisar, pertemuan itu mudah. Badan sehat, hati senang, pertemuan mudah. Badan sakit, hati kacau, macam mana mau jumpa? Aku mendengar Abu Nasr As-Sufi, dia teman sahabat Imam Nusrabazi, dia berkata, kharajtu minal bahri bi Amman.
Saya berangkat dari tepi laut di Amman. Waqad athara fiyal ju', aku lapar sekali. Fa kuntu amurru fi suq, lalu aku pun berjalan di pasar. Fa balaghtu hanud halawa. Aku lewati ada toko manisan. Fa ra'aitu fihi hamlanan. Lalu aku lihat di situ ada kambing masyuyah, kambing panggang. Ada kambing panggang, wa halwa, ada manisan-manisan, dessert. Fata'allaqtu bi rajulin. Lalu kemudian aku pun bergantung, saking laparnya aku bergantung aku ke badan seseorang. Wa qultu ishtari li. Pak, aku lapar betul, tolonglah belikan aku makanan ini. Limadha? Kenapa kau minta belikan sama aku? Alaka alayya syai'un? Aw alayya dain? Apa ada utang? Jadi rupanya cerita macam ini dari dulu sampai sekarang. Sekarang kalau kita ada mau nengok orang, apa kau tengok? Ada utang rupanya. Mata kau itu. Ada utang rupanya. Faqultu la budda an tashtari li, tolonglah belikan aku. Fara'ani rajulun. Lalu kemudian dia melihat aku, khallihi ya fata. Innal ladzi yajibu alaihi yashtari laka ma turid. Ana lahu aqtarih alaiha fa'akum ma turid. Lalu kemudian dia berkata, lepaskan. Innal ladzi yajibu alaihi an yashtari laka ma turid. Ana lahu. Yang akan membelikan yang engkau inginkan itu aku. Datang seorang satu lagi, datang orang lain, orang ketiga. Khallihi ya fata. Pak, kau yang marah, biarkan dia. Yang membelikan dia, kalau kau tak mau belikan dia, biar aku yang belikan. Sumashtara lima aradtu. Lalu dibelikannya lah aku makanan yang ku minta tadi. Wa madah. Lalu berlalu. Apa maknanya? Kalau sudah putus permohonan kepada Allah, satu hamba terelakkan akan diganti Allah dengan hamba yang lain. Melalui perantaraan itu akan diberikan Allah SWT. Tapi ada ulama itu yang tak mau berharap sama sekali menahan lapar, ya. Tapi ada model yang minta seperti ini, ya. Kenapa diceritakan semua ini? Ini sama seperti ikhtilaf dalam fikih. Dalam fikih itu qala fulanun kaza wa qala fulan kaza. Jadi ada ikhtilafnya. Diriwayatkan dari Imam Abdul Husain Al-Misri, anfaqtu ma'asy syajari fi safar min Tarablus. Aku menggunakan biaya perjalanan dari Tripoli. Fasirna ayyaman anfaqtu ma'asy syajari. Firna ayyaman lam nakul syai'an. Berhari-hari kami tak makan. Faraitu qar'an matruhan. Aku lihat ada labu. Qar' itu labu merah. Labu yang dikolak. Fa akhaltu akalah, labu manis. Kalau yang putih itu labu gulai, labu sayur. Qar'an labu manis. Yaqtin. Lalu aku ambil labu itu, aku makan. Faltafata ilayya syekh walam yakul syai'an. Lalu kemudian seorang syekh melihatku, dia diam aja. Farama itu, ku lempar labu itu, sudah ku makan, ku lempar. Wa alimtu annahu kariha dzalik. Aku tahu syekh itu mandang karena tak suka. Summa fataha alaina bi khamsati danarir. Tak lama setelah itu Allah beri kami rezeki 5 dinar. Fadakhalna qaryah, kami masuk ke suatu kampung. Faqultu yashtari syekh lana syai'an la muhalah. Pastilah syekh akan beli makanan ini di kampung ini, pasti, la muhalah, tak mungkin tidak. Famarra, lewat kampung, walam yaf'al, tak ada dibelinya. Summa qala la'allaka taqulu namshi jiya'an walam yashtari lana syai'an. Mungkin kau berkata kita akan jalan terus dalam keadaan lapar dan tak beli. Ya, fahuwa za, memang begitu, kita jalan lapar terus. Tawafi al-Yahudiyah qaryatan 'ala at-tariq. Lalu kemudian mereka berjumpa orang Yahudi dalam perjalanan itu. Wa thamma rajulun sahibu 'iyalin. Juga ada seorang laki-laki dengan membawa keluarganya. Idza dakhalnaha yashtaghilu bina.
sahibu iyalin, ada laki-laki dan banyak keluarga. Idza dakhalnaha yashtaghilu bina. Lalu kemudian fadafa'ha ilaih liyunfiqha alaina wa ala iyalih. Idza dakhalnaha yashtaghilu bina. Ini si Yahudi perempuan ini nanti dia yang akan membantu mengurus, fadafa'ha ilaih liyunfiqha alaina wa ala iyalih. Perempuan Yahudi ini berbaik hati untuk memberikan bantuan. Fawasalna ilaih. Kami pun sampai kepadanya. Wa dafa'ad dananir ila rajul fa anfaqaha. Lalu diserahkannya lah beberapa dinar ini kepada laki-laki tadi. Falamma kharajna qala li. Ketika kami sudah keluar, dia berkata kepada saya, ila aina ya Abul Hasan? Mau pergi kemana wahai Abul Husain? Faqultu asir ma'ak. Aku ikut bersamamu. Wa qala la. Innaka takhununi fi qur'atin. Mau kemana Abul Husain? Ya kemana lagi? Aku ikut tetap. Kemana pun kau pergi, aku tetap. Kita bersama. Lah. Kenapa aku tak boleh ikut dengan engkau? Innaka takhununi fi qur'atin. Kau mengkhianati aku dalam masalah labu tadi. Kenapa tadi waktu jalan nampak labu langsung kau makan labu? Mestinya sabarlah sampai toh akhirnya kita dapat juga kan duit 5 dinar. Kenapa tak sabar? La taf'al wa aba an usahibuh. Dia tak mau lagi. Putus perjalanan hanya karena labu. Kalau kita bisa sama-sama sabar, lanjut perjalanan. Tapi kalau karena labu lah rusak persahabatan kita. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi caronan tak lama. Gara-gara labu. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah Ash-Shirazi berkata dari Abu Ahmad As-Saghir, dari Abu Abdullah bin Khafif, kuntu fi hali hadatsati, pada awal-awal perjalanan saya, pada waktu saya masih muda, istaqbalani ba'dul fuqara, orang-orang fakir menyambut saya. Wa ra'a fiyya athar ad-durr wal ju', mereka melihat saya dalam keadaan sulit, susah dan lapar. Fa adkhalani darahu, lalu salah satu dari fakir itu mengajak saya, memasukkan saya ke rumahnya. Sini. Wa qaddama li lahman. Lalu diberilah saya daging yang dimasak dengan gandum. Wal lahmu mutaghayyar. Daging itu sudah berubah rasanya. Fa kuntu akulu sarid. Aku hanya memakan lauk-lauk yang lain. Wa atajanna bil lahm. Daging itu tidak aku makan karena sudah berubah, agak-agak basi. Lalu aku makan satu suap. Fa akaltuha bi juhdin. Aku makannya itu pun berat sekali. Lalu kemudian aku makan lagi suap kedua. Aku merasa sulit. Fara'a dzalika fiyya. Lalu kemudian tuan rumah itu melihat saya, khajal, dia malu. Dia malu, merasa malu karena sudah menyuguhkan makanan yang berubah rasa. Wa khajaltu, aku pun malu juga. Dia malu karena sudah menyuguhkan makanan, aku malu karena memperlihatkan makan rasa tak enak. Fa kharajtu, lalu aku keluar, wanza'ajtu, aku pun bergerak fil hal lis safar, untuk melanjutkan perjalanan. Fa arsaltu ila walidati man yukhbiruha wa yahmilu ilayya marqa'ati. Aku kirimkan pesan ke emakku. Tolong sampaikan pesan ke emakku. Wa yahmilu ilayya marqa'ati. Tolong pesankan ke emakku supaya dibawakannya alat-alat untuk menjahit kain yang robek. Falam tu'aridnil walidah. Ibu saya setuju, tak ada menolak apa-apa. Wa radiyat bi khuruji. Dia senang saya pergi musafir. Fartahaltu minal Qadisiyah.
Saya pun bergerak dari kota Qadisiyah ma'a jama'atin minal fuqara, bersama geng fakir. Fahuna wa nafidha ma kunna ma'nahu, maka ana ma'nahu. Lalu kemudian dalam perjalanan itu habislah sudah semua. Semua bekal-bekal habis. Wa asyrafna ala talaf. Jadi bekal yang dia bawa hanya alat jahit saja. Pesan ke maknya, "Ma, aku mau pergi, tolong kirimkan alat jahit." Ya, itu aja dibawa. Fa wasalna ila hayyin min ahya'il Arab. Kami pun sampai ke perkampungan Arab Badui. Walam najid syai'an. Tak ada makanan, tak ada apa-apa pun tak ada. Fattararna ila an ishtaraina minhum kalban. Kami terpaksa membeli anjing bidanarir dengan beberapa dinar. Wa syawuhu, mereka membakarnya. Wa atawni qita'atan min lahmihi, mereka kasih saya dagingnya. Pilihannya cuma dua, mati atau makan ini. Mati tak boleh makan. Falamma araddu an akulahu fakartu fi hali. Ketika saya udah mau makannya, saya masih teringat maqam saya, hal. Fawaqa'a li annahu uqubah. Ketika udah saya mau makan daging anjing karena darurat tadi, fakartu fi hali, saya ingat kalau ku makan ini jatuh derajatku. Hali, stasionku. Kalau ku makan ini jatuh karena makan haram. Fawaqa'a li annahu uqubah. Aku pun sadar ini terjadi karena ini hukuman dari Allah. Hukuman apa? Karena aku malu memakan makanan yang disuguhkan si fakir tadi, maka dihukum Allah Ta'ala aku dengan ketiada makanan mesti memakan daging anjing. Fatubtu fi nafsi. Saat itu juga aku bertaubat. Astaghfirullah. Fadalluna ala tariq. Kami diberikan petunjuk jalan. Famadaitu. Kami teruskan perjalanan. Wa hajjajtu. Aku pun bisa melaksanakan ibadah haji. Setelah pulang aku dari melaksanakan ibadah haji, raja'tu mu'tadziran ilal fakir. Ku datangi si fakir yang menyuguhkan makanan yang dagingnya sudah berubah itu. Aku minta maaf Tuhan. Besok kita sampai stasiun ke-45, persahabatan. Seperti kepompong. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita jawab pertanyaan ibu atau bapak nih, Enja. Assalamualaikum Ustaz, apa bedanya musafir dengan hijrah? Hijrah. Siapa itu hijrah? Man hajara. Manahallahu anhu. Hajara artinya meninggalkan. Hijrah artinya meninggalkan yang dilarang Allah SWT. La hijrata ba'dal fath. Dulu ada Makkah, ada Madinah. Madinah disebut Darussalam, negeri Islam. Sedangkan Makkah disebut Darul Kufr, negeri kafir, karena di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab. Semua yang di Makkah ini wajib hijrah ke kota Madinah. Tapi begitu terjadi pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijrah, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi Darussalam. Adapun yang sekarang istilah dia udah hijrah itu maksudnya taubat. Salah nggak nyebut orang taubat itu hijrah? Ya nggak salah. Kenapa? Karena makna hijrah adalah man hajara manahallahu an. Dia tetap di Pekanbaru, dia tetap di Jakarta, dia tetap di Surabaya, dia tetap di Sorong. Cuman dia sudah meninggalkan perbuatannya.
perbuatan minum khamar, perbuatan nyabunya, perbuatan zinanya. Musafir berpindah dari satu kota ke kota. Pindah dari sini, pindah ke kota ini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka pendidikan jiwa. Merasakan bagaimana bergaul dengan orang, merasakan disepelekan orang, merasakan. Kalau kita baca yang dikatakan Imam Abu Yazid Al-Bistami, aku berada di atas sampan, lalu kemudian aku ditempeleng orang. Itu kan menunjukkan orang nggak kenal sama dia. Rambutnya dijambak, digoyang-goyangkan. Pas di masjid diusir orang pakai sapu. Saat itulah dia merasakan kehinaan, kerendahan yang luar biasa. Dan di saat itu pula lah Allah mengangkat derajat dia. Itu tidak akan kita rasakan kalau kita di rumah kita, di kampung kita. Kita dimuliakan orang. 2. Pak Bambang, Ustadz, apakah boleh mengamalkan 53 stasiun ini secara tidak berurutan? Urutan yang pertama itu aja yang Pak Bambang. Taubat itu aja. Habis itu dia secara serentak. Disitulah suhbahnya, di situ waraknya, di situ zuhudnya. Jadi tidak di ini satu ini sama seperti wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Itu tidak diamalkan satu-satu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Tazakka, mensucikan hati, 1. Zakara, berzikir mengingat Allah, 2. Shalla, salat, 3. Itu serentak dilaksanakan. Sambil mensucikan, sambil zikir, sambil sholat. Jadi nggak bisa kalau ditanya, kok nggak pernah sholat? Kulihat, aku masih proses ini dulu. Aku masih mensucikan, aku masih banyak hasad ini Pak Ustadz. Masih hasad, masih dengki. Jadi nantilah udah agak-agak bersih baru aku sholat. Oh nggak bisa. Taubat itu aja pintu start pertama. Habis itu diamalkan secara. 3. Ahmad Riza, Ustadz minta tolong jelaskan syair Imam Syafi'i tentang merantau. Safir, merantaulah engkau. Musafirlah. Tajid iwadan, kau akan menemukan pengganti. Amman tufarikuhu, semua orang yang kau tinggalkan. Jadi kalau di Pekanbaru ini kau punya kawan baik, anak muda, ada orang tua yang baik. Ketika kau pindah di satu kota, orang-orang yang baik seperti yang di Pekanbaru itu kau ketemu juga nanti di situ. Waktu di sekolah di Air Molek dulu ada bapak-bapak baik, ada ibu-ibu baik, ada kawan baik. Kemudian ketika pindah ke Mesir, ada juga orang seperti ini. Namanya beda, sukunya beda, tapi sifat itu ada. Pas pindah ke Maroko, ada ketemu lagi orang seperti ini. Pas pindah ke Malaysia, ada lagi ketemu orang seperti ini. Pas pindah ke Jakarta, ada lagi bertemu orang baik seperti ini. Safir, merantaulah. Tajid iwadan, kau akan ketemu itu. Kalau kita tak pernah musafir, kita nggak tahu itu. Ada orang dari kecil sampai lajang, sampai bebini, sampai anaknya bebini, dia di situ aja tak pergi-pergi. Dia tak merasakan itu. Tak merasakan itu susahnya di bagaimana dipukul ombak, diempas gelombang di atas kapal Wadi Nil. Tak merasakan dia bagaimana diusir.
Tak merasakan dia bagaimana tugas menyambut jamaah haji, menunggu di pintu airport untuk membawa jamaah haji itu kan kalau tak ditunggu di pintu airport tuh nyasar-nyasar di entah kemana-mana, gabung sama Pakistan sama Bangladesh yang kita bawa tuh. Bawa bendera. Pak, jamaah Indonesia nih, belum lagi dia keluar udah ditariknya kerah kita. Mana koperku? Kalau di rumah kita mana kita rasakan itu? Kerah. Mana koper? Pas kebetulan tahun 2002 itulah peraturan koper langsung dari pesawat ke bis, tidak dipegang oleh jamaah. Langsung ke maktab. Mana koperku? Koper Bapak nanti langsung ke bis langsung. Kalau tak ada nanti di Makkah, kau tanggung jawab ya. Bapak itu tak ingat, tapi saya ingat. Anak-anak kita, bebuih mulut kita menasihati, itu tidak akan masuk ke pikiran dia. Kenapa? Dia tak bisa merasakan itu. Sayanglah kau sama ayah, sayanglah kau sama emak, sayanglah sama ini. Nanti kalau kau berpisah jauh, kau rindu. Tak bisa dia rasakan itu. Tapi begitu kita sekolahkan dia ke Jawa, sekolahkan dia ke Mesir, setahun, 2 tahun dia tak jumpa, balik dia, barulah dipeluknya peran. Oma, ayah, kenapa? Rasa yang tak bisa diwakili oleh kata. Kenapalah anak saya ini Pak Ustaz, bebuih mulut saya menasihatinya. Mana bisa? Tak masuk itu. Suruh dia, safir, pergi ke sekolah. Kirim dia ke Gontor sana. Baru dia rasakan. Ini di rumah. SMP di rumah, SMA di rumah. Ulang tahun kasih Kawasaki Ninja. Gas naik ke tiang listrik. Tidak mendidik itu. Kalau mau mendidik anak itu, suruh dia sekolah jauh-jauh. Suruh dia musafir. Ustadz, apa hukum memelihara burung walet? Sarangnya kan dari kumpulan tetesan air liur walet. Sarangnya itu kita jual. Apakah air liur walet itu halal? Air liur walet halal atau haram? Alasan yang pertama, at-tawafun, hewan yang lalu lalang. Tawafun, hewan yang lalu lalang, maksudnya kucing. Kalau ada air minum, tutupnya terbuka, datang kucing menjilat, bolehkah bekas kucing itu kita minum? Boleh. Karena kata Nabi, kalau tawafun lalu menjilat air minum kamu, tak apa-apa. Beda kalau anjing. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjulurkan lidahnya ke dalam tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan semua bekasnya itu, dibasuh dengan air 7 kali, 1 kali bercampur air tanah. Tapi kalau dijilat kucing, halal air itu diminum. Itulah dalil yang pertama mengatakan air liur walet ini halal. Satu. Dalil yang kedua, waktu Nabi sedang khutbah di Padang Arafah. Waktu Nabi sedang khutbah, datanglah onta menjilat. Onta itu kalau berbuih itu mulut onta itu kiri kanan. Jangan kan mulut onta, mulut kita pun berbuih. Waktu Nabi sedang ceramah di Padang Arafah itu, dijilat onta baju jubah Nabi itu. Basah bekas air liurnya. Nabi tidak mengganti bajunya waktu sholat.
kain, tak mengganti kainnya waktu sholat. Itu menunjukkan air liur onta tidak najis, halal. Ini dalil air liur walid itu halal. Dipakai kias. Itulah dalil orang yang menjual air liur walid. Tapi ada ustaz kami mengatakan air liur walid itu haram, Pak Ustaz. Yang mengatakan air liur walid haram itu bukan najis. Ada najis, ada mutanajis. Najis itu asli najis. Najis asli. Air kencing. Asli najis. Ada mutanajis. Mutanajis itu artinya apa? Menjadi najis. Dia sebetulnya tidak najis, tapi menjadi najis. Yang sebelumnya tidak najis, menjadi najis. Contohnya, air, bak. Bak itu tak sampai 2 kulah, bak kecil. Jatuh tikus dari atas. Berkelahi tikus, rebutan sembako. Jatuh ke bawah. Jatuh, mati. Air tadi itu bukan najis, karena bukan air kencing, tapi mutanajis, menjadi najis karena jatuhnya tikus. Apakah semua air itu jadi najis? Semua air itu jadi najis. Tapi ada yang mutanajis, tidak semuanya. Jatuhnya ke mentega. Mau hari raya, Lailatul Bakar, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Bakar, membakar kue orang kampung, kue bangkit namanya. Mentega dalam ember, jatuh tikus dari atas. Apakah satu mentega, satu ember itu jadi najis, atau hanya tempat yang jatuhnya sekeliling aja? Keliling, maka dikeluarkan pakai sendok. Ambil sendok, hanya yang keliling itu aja. Keliling tikus itu aja. Adapun yang lain itu tidak. Kenapa? Karena dia bukan cair, tapi padat. Itu namanya mutanajis. Nah, kenapa ada ustadz mengatakan air liur walid ini mutanajis? Karena walid bercampur air liurnya dengan tai. Tai walid itu najis. Bercampur air liurnya, maka berubah yang halal menjadi mutanajis. Yang mengatakan tidak mutanajis, kata dia tak bercampur Pak Ustadz. Saya tengok sendiri, ini sarang walid itu di dinding. Terbang dia, buatnya sarang. Dah, dia taiknya di sana, bukan bersatu taiknya di situ. Paling bercampur sama bulunya. Nampak saya, taiknya hitam, buktinya sarangnya putih. Situ letak ikhtilaf yang mengatakan sarang walid itu mutanajis dengan sarang walid yang halal. Saya hanya menjelaskan titik perbedaannya. Untuk meyakinkan sarang walid itu apakah menjadi najis atau tidak, pasanglah CCTV. Tengok, betul tak walid itu tak buang air di situ? Dah jelas. 5. Fitri. Ustadz, apa dalil zakat fitrah dengan uang? Dan bagaimana jika panitia zakat jual beras di masjid? Jamaah beli dulu. 2 pertanyaan Fitri. Kembali ke Fitri. Ughnuhum lihadzal yaum. Hadis Nabi. Ughnuhum lihadzal yaum. Cukupi kebutuhan mereka hari ini. Hari ini maksudnya Idul Fitri. Jangan sampai mereka hari Idul Fitri 1 Syawal itu masih lagi minta-minta. Cukupi kebutuhan mereka. Maka kata mazhab Hanafi yang membolehkan pakai uang ini, mencukupi kebutuhan mereka adalah tercukupi juga dengan uang. Itulah makanya boleh diuangkan. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan zakat
fitrah mesti dengan quds al-balad, makanan pokok. Kalau di kampung tuh makan sagu, kasih sagu. Kalau di kampung tuh makan jagung, kasih jagung. Kalau ada yang mengatakan membayar zakat fitrah dengan uang itu adalah bid'ah, karena tak dibuat Nabi, maka membayar zakat fitrah dengan beras juga bid'ah, karena tak dibuat Nabi. Karena membayar zakat fitrah dengan makanan pokok juga adalah ijtihad. Dan membayar dengan uang juga ijtihad. Kenapa dengan beras ijtihad dikatakan sunnah, sedangkan dengan uang dikatakan bid'ah? Tak pernah ada ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengejek. Tak pernah ada ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyerang mazhab Hanafi. Orang sekarang aja. Maka bacalah kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan. Al-Bayan lima yushghilul azhan, Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam masalah zakat fitrah, beliau lebih condong untuk membayar dengan uang. Kenapa? Zaman dulu orang pakai barter. Orang zaman dulu pakai barter. Jadi kalau saya fakir miskin, lalu saya dapat beras, dapat gandum, dapat beras, dapat beras, dapat beras. Beras saya yang banyak tadi bisa saya bawa ke pasar untuk ditukarkan dengan kain. Bisa ditukar dengan buah, karena dulu barter. Barter barang dengan barang, atau dengan emas, itulah dinar, atau dengan perak, itulah dirham. Sekarang, kalau kita kasih fakir miskin beras sampai 3 goni, bisa dibarternya beras itu? Tidak. Beras itu tetap dibawanya ke warung, dijualnya untuk dapat duit. Makanya jangan salahkan orang sekarang bayar pakai duit. Karena dibayar pakai beras pun nanti beras itu tetap juga dijualnya lagi, karena besok pagi dia mau beli ayam, mau beli ikan. Zaman dulu bisa gandum itu dibarter dengan ayam. Sekarang bawalah beras itu barter ke ayam. Mana mau tukang ayam? Tetap juga beras itu nanti dijualnya lagi ke toko, mau dapatkan duit. Itu alasan Syekh Ali Jum'ah tentang membayar pakai uang. Tapi saya pribadi, dari sejak pulang dari Maroko tahun 2008 sampai tahun ini tidak pernah bayar zakat fitrah pakai uang, pakai beras. Tapi saya tak pernah membid'ahkan, menyalahkan orang yang pakai uang. Lalu Ustaz sendiri bagaimana bayar zakat fitrah? Beli beras yang paling enak, dimasukkan ke plastik 3 kilo, plastik hitam 3 kilo. Plastik putih boleh Pak Ustaz? Boleh. 3 kilo, serahkan. Begitu saya bayar zakat fitrah. Kau mau bayar pakai uang, bayar pakai uang. Tapi berat berasnya menurut hitungan mazhab Hanafi. Berapa berat menurut mazhab Hanafi? 3, sekian. Lupa saya 3, berapa. Kalau kau mau bayar pakai beras, kalau kau mau bayar pakai beras, makanan pokok, ikutlah berat menurut mazhab Syafi'i. Ada yang menyebut 2,5, ada yang menyebut 2,7, ada yang menyebut 3, pakai pertengah 2,7. Saya ulang sekali lagi. Kalau mau pakai uang, ikut berat menurut mazhab Hanafi. Kalau mau beras, ikut berat menurut mazhab Syafi'i. Jangan kau bayar pakai uang, beratnya Syafi'i. 2,7 nih kau uangkan. Itu berarti talfiknya campur aduk. Beratnya berat Syafi'i, tapi duitnya duit Hanafi. Pusing saya Pak Ustadz. Berarti belum cukup buka puasa tadi. Atau kelebihan kolak. Teknis membayar. Kalau mau bayar pakai uang,
ikut berat 3, sekian, bayar pakai uang. Nih uang. Kalau mau bayar pakai beras, ikut teknis macam saya tadi. Beli beras, masukkan ke plastik, berapa? Istri, anak lagi, ada keponakan di rumah tuh, semua yang kau tanggung, emakmu, ayahmu ada di situ, bayarkan. Assalamualaikum Pak, ini zakat fitrah beras saya, ini beras anak saya, ini beras emak saya, ini beras bini saya, ini beras untuk ponakan saya. Begitu. Jangan kau bawa duit dari rumah, sampai di masjid, baru kau beli beras. Adik penjaga masjid, iya, ada jual beras sini? Ada, mana berasnya? Ini. Ku beli beras ini 3 kilo tunai. Aku bayarkan untuk zakat fitrahku. Udah ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah biniku. Udah ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah anakku pertama. Ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah untuk anakku nomor 2. Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah untuk keponakanku. Yang punya beras ini siapa? Akad jual beli kau tak sah. Kecuali adik penjaga masjid tadi memang dia tukang jual beras. Ditimbunnya di situ ada 1 kontainer udah dibungkus-bungkusnya. Kalau beras itu cuma sebungkus, udah kau beli. Iya. Dari mana kau beli? Dari dia. Dia rupanya punya beras itu. Kan tidak. Beras siapa itu? Akad jual belinya tak sah. Maka zakat fitrahnya pun tak sah. Kalau mau bayar pakai duit, beras berat menurut Hanafi. Kalau mau bayar pakai beras, berat menurut mazhab Syafi'i. Kalau kau mau bayar pakai beras, bungkus. Seberapa orang mau kau bayarkan? Ada 10 orang, buat 10 bungkus. Bayar ke masjid. Jelas? Itulah kaji kita malam ini. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.